Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Mas Doni. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai PowerPoint kami yang bertemakan etika dan hukum kehumasan mengenai film Dear David. Nah, sebelumnya berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Keisha Livia Purwadi. Yang kedua, Kusno Khotimah. Yang ketiga, Haikal Fauzan. Yang keempat, Zevanya Yemima Annabel. Dan yang kelima, Firman Hasdiansyah. Nah, yang pertama-tama akan saya jelaskan adalah mengapa kelompok kami memilih Dear David sebagai film yang akan kami teliti. Nah, alasan pertamanya adalah karena perlakuan tokoh utama yang bernama Laras adalah hal utama yang dipermasalahkan dan tidak menerapkan etika yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Dengan membuat karya memakai tubuh seseorang sebagai objek untuk memuaskan fantasi dirinya sebagai penulis, di mana hal yang tidak beretika karena ia tidak memiliki izin dari korban. Alasan yang kedua adalah diangkatnya isu LGBT di mana tokoh Dila berperan sebagai lesbian tentunya tidak sesuai dengan etika masyarakat Indonesia yang berlaku. Dan dengan banyaknya pro dan kontra atas adanya tindakan LGBT, sehingga topik ini masih dianggap kontroversial dan belum bisa dianggap lumrah oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Alasan yang terakhir adalah sikap pelajar yang ada di SMA tersebut kurang beretika karena mereka sering kali menjadikan seks sebagai bahan utama pembicaraan dan lelucon yang mereka anggap menarik untuk mereka. Di mana hal ini terbukti dari sin-sin para pelajar tersebut membicarakan secara lantang hal-hal yang berhubungan dengan seks, di mana seharusnya hal ini bukanlah hal yang dapat dijadikan lelucon untuk seusia pelajar. Oke, lanjut selanjutnya adalah permasalahan etika pada film Dear David. Nah, permasalahan yang pertama adalah perlakuan tokoh utama sendiri yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bernama Laras, dalam membuat karya yang memakai tubuh seseorang untuk objek fantasi dia, tetapi dia tidak memiliki izin dari korban sendiri, Mas. Lalu permasalahan kedua adalah sikap pelajar yang ada di SMA tersebut kurang beretika karena mereka seringkali menjadikan seks sebagai bahan utama pembicaraan, lelucon, dan mereka membicarakan itu dengan lantang di mana saja. Nah, hal ini kan tidak seharusnya dimiliki sebagai pelajar dan seharusnya pelajar lebih sopan lagi mengenai hal itu. Selanjutnya adalah permasalahan etika yang terjadi dalam Firly David. Nah, terdapat fenomena di mana salah satu tokoh yang bernama Dila tidak menerapkan etika yang baik dalam bersosial media, seperti berkata kasar dan mengunggah foto yang terlalu vulgar sebagai anak yang berstatus pelajar. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik serta membawa pengaruh buruk bagi para menonton yang melumrahkan kalimat kasar dan tidak beretika tersebut. Lalu diangkatnya isu LGBT di mana tokoh Dila ini berperan sebagai lesbian tentunya tidak sesuai juga dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dan dengan banyaknya pro dan kontra atas tindakan LGBT sehingga topik ini masih dianggap kontroversial dan belum bisa dilumrahkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan konflik etika film Dear David. Nah, konflik yang pertama ini awalnya cerita yang dibuat oleh Laras hanyalah menjadi konsumsi pribadinya. Namun, naasnya kejadian buruk menimpa Laras, yaitu karya pribadinya tersebar tanpa sepengetahuan dirinya. Dan muncullah konflik di mana sekolah mengetahui bahwa penulis berasal dari sekolah mereka. Tentunya, hal ini tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah, maka dibuatlah pencarian. Siapa yang menulis karya tidak senonoh tersebut dan menimbulkan citra sekolah menjadi buruk. Lalu konflik yang kedua, setelah melakukan pencarian terhadap pelaku, pada akhirnya pihak sekolah mengetahui bahwa itu merupakan ulah Laras, di mana Laras di sini adalah pelajar yang memiliki citra baik di sekolahnya. Nah, langkah yang diambil oleh pihak sekolah merupakan pencabutan beasiswa yang diterima Laras dan kesempatan memperbaiki nama baiknya di depan sekolah. Namun hal ini ternyata menjadi konflik lagi, Mas, antara Laras dan pihak sekolah. Karena yang disampaikan oleh Laras bukanlah permintaan maaf, melainkan Laras tanpa diduga malah menuntut hak-haknya sebagai individu yang penulis, dan menurut dia pihak sekolah itu uh, malah mempermasalahkan tulisannya, bukan mempermasalahkan orang yang mengupdate tanpa seizinnya begitu. Oke, lanjut boleh.
Selanjutnya adalah perkembangan konflik ketiga. Kelalaian yang dilakukan oleh Laras karena tidak dapat menjaga informasi dan akses pribadinya merupakan hal yang memicu terjadinya konflik, di mana karena hal itu akunnya dapat diakses oleh orang lain dan menyebabkan cerita yang tidak senonoh tersebut tersebar ke khalayak luas. Tentunya cerita itu menimbulkan pro dan kontra di tengah lingkungan sekolah saat mengetahui penulis berasal dari sekolah mereka, di mana ada sebagian orang yang ikut mendukung tulisan tersebut karena sang objek merupakan individu yang dipandang menarik, primadona sekolah ya, karena ketampanan dan memiliki tampilan fisik yang ideal. Hal ini juga menimbulkan kontra di mana tidak sepantasnya seorang pelajar menulis cerita fantasi yang seliar itu menurut orang-orang tertentu bahkan sampai menyeret nama sekolah. Next. Nah, ini apakah konflik tersebut berkembang menjadi masalah hukum? Jadi karakter utama Laras menjalani sanksi yang diberikan, namun Laras menyerang banyak pihak seperti teman angkatan, guru, dan kepala sekolah. Ketidakadilan pihak sekolah dalam menerapkan sanksi dibahas oleh karakter utama. Hal seperti pelanggaran privasi, public shame yang berlebihan, perampasan hak cipta, dan lainnya. Di dalam film, pihak sekolah seolah tidak mempedulikan kesehatan mental dan hukum yang berlaku di negara. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Peraturan seharusnya bisa digunakan oleh karakter utama untuk menuntut pihak yang menyebarluaskan tanpa izin. Kalau di dalam filmnya itu Arya ya. Nah, karena di dalam film terdapat satu karakter yang menyebarluaskan, yang berujung menjadi skandal. Itu juga menyangkut pasal 433 RKUHP. Dijelaskan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Melihat kondisi karakter Dila, pasal ini erat hubungannya dengan karakter tersebut. Mengapa demikian? Karena Dila tuh selalu mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh deh, banyak banget. Termasuk si Raras juga. Untuk slide selanjutnya boleh dilanjut oleh Firman. Oke. Next. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik yang disebabkan permasalahan etika. Penyelesaian yang terdapat di film itu bisa dilihat dari masing-masing karakternya. Setiap karakter memiliki pandangan sendiri terkait permasalahan etika yang terdapat di dalam film. Sebenarnya di dalam film ini tidak dijelaskan pendapat setiap karakter terkait permasalahan etika ini. Namun, reaksi yang ditunjukkan oleh karakter dapat memberikan petunjuk dalam rangka mengetahui penyelesaian konflik dari permasalahan etika tersebut. Karakter utama Laras menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan konfrontasi terhadap seluruh pihak yang menuntut kebenaran. Memang hal ini tidak langsung dilakukan oleh Laras, melainkan ada proses panjang yang harus dilalui seperti denial, blame it to someone, hingga di akhir yaitu modification. Tindakan yang dilakukan oleh Laras efektif dalam menyelesaikan permasalahan etika dan konflik, karena Laras membawa semua pihak yang terkait untuk bertanggung jawab dan jujur terhadap tindakan yang diperbuat. David sebagai korban yang merasakan bagaimana dirinya dijadikan sebagai objek seksual untuk memuaskan gairah dari sang pelaku, sering kita temui korban pelecehan tidak berani untuk mengangkat yang akan terjadi di alaminya. Tetapi untuk kasus ini, karakter David memilih untuk berdamai dan membuat kesepakatan dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh Laras. Saat David mengetahui kebenaran di balik skandal yang terjadi, yaitu siapa pihak yang menyebarkan luas skandal tersebut, David memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan fisik. Tidak lupa dengan tokoh Dila di karakter ini memiliki cara penyelesaian konflik yang berbeda dari karakter yang lain. Karena Dila mengetahui fakta yang terjadi, ia dituduh sebagai pelaku yang serta menyebar dan atas skandal ini, Dila mendapatkan tuduhan ini karena tindakan masalahnya yang dilakukan kurang baik di mata publik. Setelah Dila mengetahui pelakunya sebenarnya adalah Laras, teman dekatnya sendiri,
Dila langsung mengamuk dan angkat bicara untuk membesarkan nama baiknya. Next. Kelompok 2, jika ada yang kurang kami mohon maaf. Terima kasih.